Halo semuanya, kami dari kelompok 5 elemen mesin 2, program studi teknik mesin Universitas Tarumanagara ingin membahas tentang perakuan pada roda gigi. Kelompok kami beranggotakan Dionysius Edward dengan NIM 515-19007, Laksana Putra Hutagawa dengan NIM 515-19015, saya Glorianus Yunatanhi dengan NIM 515-19024, Crispin Ferdianza dengan NIM 515-19031, Arta Sasta Saron dengan NIM 515-200002, Emmanuel Napoleon dengan NIM 515-200005, Wahyu Mardika Putra dengan NIM 515-200015, dan Tony Haryawan dengan NIM 515-200029. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak videonya bersama-sama. Roda gigi merupakan salah satu elemen mesin yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya sebuah jenis roda gigi lurus yaitu front sprocket gear motorcycle. Bahan dasarnya adalah baja karbon medium dengan karbon 0,2% sampai dengan 0,5%. Di dalam proses kerjanya, roda gigi ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dan penerusan putaran dari counter shaft pada gearbox melalui rantai ke behind sprocket roda bagian belakang. Beban yang berulang-ulang, gesekan yang diterima melalui rantai, serta pemakaian jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gear ini mengalami kausan. Untuk menghindari kausan pada roda gigi, maka hal pertama yang dilakukan adalah menambah kekuatan dan keuletan pada roda gigi sendiri. Proses ini dilakukan pada saat pembuatan roda gigi dengan memberikan perlakuan panas. Namun, kerja roda gigi akan menimbulkan gesekan yang menghasilkan kotoran yang dapat menyebabkan kausan akibat gesekan yang berlebih. Oleh karena itu, pada saat menginstalasi sistem transmisi roda gigi, perlu diberikan pelumas untuk mengurangi gesekan yang berlebih, sehingga kotoran pada roda gigi tidak menempel pada sistem transmisi. Roda gigi merupakan dua buah roda yang berguna untuk mentransmisikan daya yang besar atau putaran yang tinggi. Dalam kedua roda tersebut dibuat bergerigi dan berbentuk silinder atau kerucut yang saling bersinggungan pada kelilingnya, agar jika salah satu roda gigi diputar, maka roda gigi yang menjadi pasangannya ikut berputar. Ini adalah gambar dari roda gigi. Oke, saya akan jelasin mengenai perlakuan panas. Jadi, apa sih perlakuan panas itu? Nah, proses perlakuan panas atau heat treatment merupakan suatu proses mengubah sifat material logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan, dengan atau tanpa mengubah komposisi kimia material logam yang diberikan perlakuan panas tersebut. Kemudian, apa sih kegunaan heat treatment itu? Nah, tujuannya antara lain adalah mempersiapkan material untuk pengolahan lebih lanjut, mempermudah proses permesinan, mengeraskan logam sehingga tahan aus dan kemampuan memotong meningkat, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran di mana sih proses heat treatment ini, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Tahu nggak sih, perawatan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai maintenance dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk menjaga suatu produk atau sistem agar produk dan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan yang berarti yang dapat menyebabkan produk atau sistem tersebut mengalami kerusakan atau hal lainnya. Jadi, selain digunakan secara terus-menerus, roda gigi juga butuh perawatan loh agar dapat terhindar dari kerusakan yang berarti, seperti contohnya kerusakan keausan. Tempering didefinisikan sebagai proses pemanasan logam setelah logam dikeraskan pada temperatur tempering atau
di bawah suhu kritis. Proses ini dilanjutkan dengan proses pendinginan atau dengan nama lain quenching, di mana logam yang telah dipanaskan tadi dicelupkan ke dalam bak berisi oli atau air. Tempering sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan suhunya. Yang pertama adalah suhu rendah, yaitu dengan suhu 150 sampai 300 derajat Celcius. Yang kedua, suhu sedang, yaitu dengan suhu 300 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius. Dan yang terakhir, yang ketiga, suhu tinggi dengan suhu 500 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius. Hardening merupakan perlakuan panas terhadap logam dengan tujuan meningkatkan kekerasan alami pada logam. Perlakuan panas ini menuntut pemanasan logam hingga menyentuh suhu kekerasan, di mana jangka waktu penggantian yang memadai pada suhu kekerasan dan pendinginan dilakukan secara cepat dengan kecepatan pendinginan kritis. Kemudian berikutnya ada annealing. Annealing adalah proses perlakuan panas pada logam dengan pendinginan yang lambat. Intinya untuk memisahkan tegangan internal, kemudian untuk mengurangi serta menyuling struktur kristal. Jadi logam dipanaskan pada temperatur sekitar 25 derajat Celcius di temperatur kritis bagian atas, kemudian ditahan untuk beberapa waktu dan didinginkan secara perlahan di tubuh kampian. Fungsinya untuk menghilangkan internal stres, untuk menghaluskan grain atau batas butir dari atom logam, kemudian untuk mengurangi kekerasan sehingga logam menjadi lebih mudah. Nah, jadi perawatan untuk roda gigi itu ada 2 jenis, preventif dan korektif. Namun sebelum kita melakukan perawatan ini, kita harus memastikan apakah ada terjadinya penyimpangan pada roda gigi dengan cara menggunakan tindak pemeriksa, filler gauge, mister penata, atau melakukan proses filling dan seaming. Nah, kemudian untuk sistem pelumasan pada roda gigi itu ada 2 jenis, zat padat dan juga zat cair. Pelumas yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada oli sintetis dan juga grease atau gemuk. Oli memiliki sifat pelumasan dan pendinginan yang baik, terutama oli sintetis yang memiliki viskositas tinggi dan volatilitas ester yang rendah. Namun oli sintetis harus sering diganti untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Pelumas gemuk umumnya digunakan untuk aplikasi sistem transmisi dengan putaran rendah dan juga beban minimum karena gemuk tidak dapat bersirkulasi dengan baik. Nah, yang terakhir ada pelumas padat. Pelumas ini jarang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari karena pelumasan ini biasa digunakan hanya untuk pada aplikasi pesawat luar angkasa. Jadi gitu guys. Kesimpulan dari makalah ini yang pertama, perlakuan panas yang diterapkan pada roda gigi dapat mengubah struktur, mikro, dan mempengaruhi nilai kekerasan dari material roda gigi. Yang kedua, jenis perlakuan panas yang diterapkan pada roda gigi ditentukan pada jenis material yang digunakan dalam pembuatan roda gigi. Yang ketiga, roda gigi harus diberikan perawatan untuk menghindari terjadinya kausan pada roda gigi. Perawatan yang dilakukan dapat bersifat preventif dan korektif. Yang keempat, pelumasan wajib diberikan pada saat menginstalasi sebuah sistem transmisi roda gigi untuk menghindari gesekan berlebihan. Gesekan berlebih disebabkan dari kotoran yang menumpuk pada saat roda gigi beroperasi. Lalu yang kelima, sistem pelumasan roda gigi juga membutuhkan penggantian secara berkala. Hal ini dikarenakan pelumas oli dapat kehilangan viskositas dan pelumas padat atau grease dapat mengeras. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi setelah melihat perlakuan pada roda gigi, dapat kita ketahui bahwa roda gigi tidak hanya diperkuat dengan perlakuan panas saja, tetapi roda gigi juga harus dibantu dengan sistem pelumasan dan perawatan secara rutin, agar roda gigi dapat bekerja dengan usia yang panjang. Ngomong-ngomong, video yang teman-teman lihat sekarang adalah proses quenching yang sempat dibahas sebelumnya. Sekian perlakuan roda gigi yang dapat kami tampilkan pada video ini. Semoga video yang kami tampilkan dapat memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.